Fasiru, carilah informasi di atas muka bumi ini, dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang selalu mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Perhatikan mereka, perhatikan kehidupan mereka yang selalu mendustakan kebenaran yang datangnya dari Allah. Perhatikan hidup mereka, pasti hidup mereka akan sengsara pada akhirnya. Pasti hidup mereka akan menderita pada akhirnya. Pasti hidup mereka tidak akan pernah bahagia. Dan ujung-ujungnya, kalau selalu mendustakan kebenaran yang datangnya dari Allah, di akhir hayatnya dikhawatirkan mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna بنور الفهم والحفظ وارزقني الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين
محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي بأستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وإرادتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومكلاتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hal yanzurun, tidakkah
Yandurun, tidaklah menunggu mereka, illa, kecuali, melainkan anta'tiyahum, bahwasanya datang kepada mereka, akan datang kepada mereka al-malaikatu, para malaikat, au ya'tiya amru rabbik, atau akan datang kepada mereka amru, perintah, rabbika, dari Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad. Kadzalik, demikianlah, fa'alal ladzina, perbuatan dari orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah mendolimi mereka siapa Allah, walakin kanu, melainkan kanu, ada mereka, anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yadhlimuna, berbuat dolim mereka. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah dan meremehkan, menghinakan orang lain yang menasihatinya, tidak ada lain, hanyalah mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Atau mereka menunggu perintah dari Tuhannya, perintah dari Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabiuna Muhammad. Apa itu? Menurunkan azab kepada mereka yang sombong. Inilah yang orang-orang yang mempunyai sifat sombong di dalam hatinya. Mereka hanya menunggu datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawanya, hanya menunggu, namun mereka tidak sadar. Yang ditunggu-tunggu adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Atau mereka hanyalah menunggu dan menunggu datangnya azab dari Allah, namun mereka tidak menyadari itu. Kadzalika, demikianlah, fa'alal ladzina min qablihim, perbuatan dari orang-orang yang sombong yang sebelum engkau, sebelum mereka sudah terjadi. Bahwasanya orang yang sombong oleh Allah akan dibinasakan. Bukan hanya raja di raja, bukan, semuanya dari atas sampai bawah akan dijungkir balikkan oleh Allah kalau tetap dalam keadaan sombong, tetap dalam keadaan menyombongkan dirinya. Makanya kita harus hati-hati tatkala kita ada perasaan lebih kaya daripada orang lain, lebih tinggi pangkat dan jabatannya daripada orang lain, lebih pintar, lebih alim daripada orang lain. Perasaan seperti itu, merasa seperti itu, sudah tanda-tandanya bahwa di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa menyombongkan diri kita, jiwa-jiwa tukang sombong, jiwa-jiwa orang yang sombong. Hati-hati, kalau memang di dalam jiwa kita terdapat sifat-sifat sombong yang merasa lebih baik daripada yang lainnya, sehingga menolak kebenaran yang datang atasnya dan meremehkan, merendahkan, menghinakan orang yang datang menasihatinya, tanda-tandanya bahwasanya kita termasuk orang-orang yang sombong. Hati-hati,
malaikat maut mengintai kita. Yang kita tunggu-tunggu akan datang untuk mencabut nyawa kita. Yang kita tunggu-tunggu hanyalah azab dari Allah. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong dan menyombongkan diri. Raja Fir'aun sombong dengan pangkat jabatannya dan kekuasaannya yang luas, dibinasakan oleh Allah. Raja Korun sombong karena harta dan kekayaannya, juga dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud pintar, cerdas, namun karena mempunyai sifat sombong juga dibinasakan oleh Allah. Itulah yang terjadi kepada kaum-kaum yang menyombongkan diri dari sebelum zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kama zalamahumullah, dan mustahil Allah mendolimi mereka. Allah yang menciptakan dengan cinta dan kasih sayang, mustahil Allah mendolimi ciptaannya, Allah mendolimi makhluknya, mustahil. Walakin kanu, namun kenyataannya akan tetapi, kanu ada mereka, anfusahum yadhlimun, mereka sendiri yang berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Itulah orang yang sombong. Orang yang sombong ternyata dolim kepada dirinya sendiri. Fa'asabahum, maka akan menimpakan kepada mereka sayyi'atu, kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, ma'amilu, apa-apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Perbuatan baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, perbuatan jahat, perbuatan jelek juga akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum anfusihim atau anfusihim? Wa in asa'tum falaha. Apabila perbuatan kita buruk, jelek, jahat, maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa kesombongan bersemayam di dalam hati kita. Dan ingat, satu titik kesombongan berada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita tidak layak dimasukkan surga oleh Allah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak dimasukkan surga oleh Allah apabila suatu hamba, seorang hamba, terdapat di dalam hatinya setitik sifat sombong. Jadi tidak layak dimasukkan surga oleh Allah, tidak layak, karena ada setitik sifat sombong di dalam hatinya. Sedangkan surga adalah lambang kebahagiaan,
Sedangkan surga lambang kesejahteraan, lambang kedamaian, lambang keselamatan, dan surga juga lambang dari kesuksesan. Jadi orang yang sombong itu tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sejahtera, tidak akan pernah damai hidupnya, tidak akan pernah selamat, dan tidak akan pernah sukses. Na'udzubillah. Wa haqa bihim, dan meliputi dengan perbuatan-perbuatan buruknya itu, maka nubihi, apa-apa kanu ada mereka dengan sifat buruknya itu, dengan perbuatan buruknya itu, yastahzi'un, itu disebabkan karena mereka telah meremehkan, memperolok-olokkan, menghinakan mereka. Contohnya, waqala alladzina asraku, berkata orang-orang yang melakukan kemusyrikan mereka, berkata orang-orang yang ada perbuatan musyrik mereka, lau Allah, seandainya menghendaki siapa Allah, ma'abadna, tidaklah kami mengabdi, menyembah kami, min dunihi, dari selain Allah, min sayin, dari sesuatu apapun, nahnu, kami, wala abauna, dan juga tidak akan menyembah dari selain Allah, abauna, bapak kami, kakek moyang kami, wala haramna, dan tidak pula kami mengharamkan, min dunihi, dari selain Allah, dari ketetapannya Allah, min sayin, dari sesuatu apapun. Itulah bahayanya orang yang sombong, kemudian kafir, menutup hatinya dari petunjuk-petunjuknya Allah, kemudian mengentengkan, menghinakan, mengolok-olokkan. Contohnya seperti ini. Seandainya Allah menghendaki, tidak akan aku menyembah dari selain Allah. Begitu pula aku, kami, dan juga kakek moyang kami gak akan menyembah selain Allah kalau Allah menghendaki. Jadi diremehkan betul Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad diremehkan betul. Muhammad, kalau engkau memang benar, mustahil engkau akan dihinakan oleh umatmu, mustahil kamu akan diremehkan, mustahil kamu akan dihalang-halangi. Buktinya kami menentang kepadamu, kami menghalang-halangi dakwahmu. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhanmu, mengatap diriku, menghinakan aku. Itulah yang keluar dari lisannya orang-orang yang sombong. Kadang kita ini salah kaprah, menganggap bahwa yang kita lakukan ini adalah perintah dari Allah, petunjuk dari Allah. Namun kenyataannya itu semua keluar dari hawa nafsunya sendiri. Kemudian meyakini bahwa itu dari Allah, padahal itu dari iblis, dari setan, dari hawa nafsunya sendiri. Tidak ada Allah memberi petunjuk kepada seorang hamba untuk satu dengan yang lainnya bertengkar, bermusuhan, menghinakan, mencemoohkan, mencari-nyari kesalahan. Mustahil Allah memberi perintah, memberi petunjuk seperti itu. Kalau iblis, kalau setan memang bersumpah
untuk menggelincirkan keimanan manusia. Kalau hawa nafsu sudah jelas, karena innan nafsa la'ammaratun bisu, memang diperintahkan untuk menggelincirkan manusia ke lembah kehinaan dan dosa-dosa. Memang tugasnya. Kenapa kita masih mengikutinya? Kenapa kita masih mempertuhankannya? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun kenapa kita tetap mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah penuh kebencian, langkah-langkah penuh kedengkian, keiri hatian? Kenapa itu yang kita pertuhankan? Langkah-langkah setan untuk satu dengan yang lainnya bermusuhan, bertengkar, mencaci maki. Apakah itu tidak jelas bahwa itu semua adalah perangkap setan? Setan itu aduum mubin, musuh yang nyata. Kalau ada di dalam jiwa-jiwa kita rasa benci, rasa marah kepada saudara-saudara kita, tandanya kita sedang dikuasai oleh setan. Tanda-tandanya kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Sadari itu, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kalau kita melihat saudara-saudara kita salah, berbuat kesalahan, jangan dibenci orangnya, jangan dimusuhi mereka, nasihati mereka. Minimal kita doakan agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Kadzalik, demikianlah kenyataannya. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itulah kenyataannya. Faktanya dibolak-balik. Yang bukan miliknya diaku-aku miliknya. Kalau miliknya diaku-aku, tidak mau. Kalau mengaku-ngaku miliknya, sedangkan itu miliknya orang lain, dilakukannya. Kadzalik, demikianlah kenyataannya. Fa'alal ladzina min qablihim, perbuatan orang-orang dari sebelum engkau, sebelum kalian. Fahal 'alar rusuli, fahal 'alar rusuli, bukankah atas Rasul, bukankah para Rasul diutus illal balagul mubin, hanyalah melainkan hanya menyampaikan, kecuali menyampaikan al-mubin, petunjuk yang nyata, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai membawa berita gembira, dan juga sebagai peringatan bagi kita hamba Allah, bagi kita umatnya kanjeng Nabiuna Muhammad. Wa ma nursilul mursalina illa mumandirin illa mubassirina wal mundirina. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirina wa mundirin. Tidaklah kanjeng Nabiuna Muhammad diutus kecuali hanya menyampaikan berita gembira bahwa kelak akan adanya surga
dan menyampaikan peringatan bahwa besok kelak di yaumil kiamah adanya neraka. Walaqad ba'atsna, dan sungguh-sungguh mengutus siapa Allah, fi kulli ummatin, kepada setiap umat, rasulan, yaitu para rasul. Ani'budullah, apa tugasnya para rasul ini? Untuk ubudullah, untuk menyampaikan bahwa kita semua diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan diperintahkan untuk menjauhi taghut, mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi seringkali kita dalam hidup ini seringkali mempertuhankan taghut, mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Jauhi, ini perintah Allah disampaikan melalui Rasulullah. Ubudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah, mengabdilah hanya kepada Allah, dan jauhilah taghut, mempertuhankan hawa nafsu diri kita sendiri. Faminhum, maka sebagian dari mereka, man hadallah, mendapatkan petunjuk dari Allah mereka. Wa minhum, dan sebagian lainnya, man haqqat alaihi dhalalah, mereka tetap dalam kesesatan. Jadi tugasnya Rasul itu hanya menyampaikan. Tugasnya pewaris para Rasul juga hanya menyampaikan. Para ulama, para kiai, para wali-walinya Allah, tugasnya hanya menyampaikan berita gembira bahwa kelak besok di yaumil kiamah adanya surga, dan memberi peringatan, menyampaikan peringatan bahwa kelak besok di yaumil kiamah adanya neraka. Sebagian mereka mendapatkan petunjuk dari Allah karena kesungguh-sungguhan mereka, sebagian mereka tetap berada dalam kesesatan. Fasiru, maka berjalanlah fil ardi, di atas muka bumi. Fanduru, dan perhatikanlah. Fanduru, maka lihatlah sekitarnya. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan, bagaimana akibat dari orang-orang yang perbuatannya mendustakan kebenaran dari Allah. Inilah orang-orang yang sombong, mendustakan kebenaran, dan menghinakan orang lain yang menasihatinya. Hati-hati, jauhi sifat sombong, lawan togut-togut yang ada di dalam hati kita, lawan hawa nafsu kita sendiri, lawan kemusyrikan yang ada di dalam jiwa kita. Kita minta kekuatan kepada Allah agar kita dimampukan, agar kita dimenangkan dalam jihad akbar, yaitu melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau kita dapat berjihad di jalannya Allah, dimenangkan oleh Allah dalam melawan diri kita sendiri, berarti kita dimenangkan oleh Allah dalam jihad akbar, dalam perang besar, yaitu karena kita melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau kita dimenangkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan pangkat yang mulia di sisi Allah, yaitu berupa orang-orang yang bertakwa. Kita akan diberi mahkota takwa oleh Allah.
Itulah orang yang dimenangkan oleh Allah. Kalau kita sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, maka hidup kita akan diberi petunjuk oleh Allah, akan dimenangkan oleh Allah, akan dibahagiakan oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga kelak di akhirat. Suruh perhatikan, suruh jalan-jalan, suruh cari informasi oleh Allah. Fasiru, carilah informasi di atas muka bumi ini. Dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang selalu mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Perhatikan mereka. Perhatikan kehidupan mereka yang selalu mendustakan kebenaran yang datangnya dari Allah. Perhatikan hidup mereka. Pasti hidup mereka akan sengsara pada akhirnya. Pasti hidup mereka akan menderita pada akhirnya. Pasti hidup mereka tidak akan pernah bahagia. Dan ujung-ujungnya, kalau selalu mendustakan kebenaran yang datangnya dari Allah, di akhir hayatnya dikhawatirkan mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dan saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.